Alasan pemilik toko kelontong gugat Marno penjual sayur, mangkal pagi sampai siang. Terungkap alasan pemilik toko kelontong gugat penjual sayur keliling di Desa Pesu, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Bitner Sianturi, nama si pemilik toko kelontong menggugat Marno di pedagang sayur ke Pengadilan Negeri, PN. Kepala desa atau kades setempat juga kena imbas kasus ini. Awalnya, Bitner mengajukan gugatan kepada 3 pedagang sayur pada 17 Januari 2025, lantaran merasa keberatan dengan adanya pedagang sayur keliling yang kerap mangkal berjam-jam di depan tokonya. Hal itu dirasa mematikan usaha tokonya dan toko kelontong di sekitarnya. Bitner meminta beberapa pedagang sayur mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama sejak 2022. Ia berharap, dengan gugatan tersebut, usaha sekitar tempat pedagang sayur keliling mangkal tidak sepi. Boleh berdagang tapi pakai etika, tidak mangkal atau nongkrong dekat sekitar pedagang Desa Pesu. Isi jualan pedagang ini komplit seperti toko. Saya tidak melarang, ujar Bitner. Selain menggugat pedagang sayur, ia menggugat kepala desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, BPD, dan Ketua RT setempat karena dianggap tidak mengeluarkan larangan bagi pedagang sayur keliling berjualan di Desa Pesu. Kini, kasus tersebut memasuki masa persidangan. Persidangan digelar di Kantor Pengadilan Negeri, PN, Magetan, Rabu, 5 Februari 2025, pagi. Sementara itu, ribuan pedagang sayur keliling pun menggeruduk Pengadilan Negeri Magetan sebagai aksi solidaritas untuk rekannya. Mereka datang dengan mengerahkan kendaraan yang biasa dipakai untuk berjualan sehari-hari, seperti truk, pickup, maupun sepeda motor, serta lengkap dengan gerobak kayu berisi sayur mayur hingga aneka bumbu. Mereka yang biasa disebut sebagai pedagang etek, tak terima lantaran 3 rekan sejawatnya digugat oleh Bitner Sianturi, warga Desa Pesu, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Jatim. Ketua Paguyuban Pedagang Etek Lawu, Yusuf mengatakan bahwa aksi yang digelar ini sengaja menjadi hari libur berjualan, alias mogok bersama. Pihaknya berharap, penggugat bisa mencabut tuntutannya dan diselesaikan secara kekeluargaan. Mengingat, mereka hanya berniat untuk mencari nafkah. Yusuf berharap kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus berlanjut ke meja hijau. Sementara itu, kuasa hukum dari 2 pedagang keliling yang tergugat, Heru Riyadi Wasto, mengungkapkan bahwa penggugat meminta ganti rugi sebesar 10 juta rupiah dengan alasan toko kelontong miliknya menjadi sepi akibat keberadaan pedagang sayur keliling. Bitner mengeklaim bahwa kerugian yang dialaminya mencapai 500 juta rupiah karena tokonya sepi. Menurutnya, terdapat surat pernyataan bersama yang dikeluarkan pada tahun 2022 yang memperbolehkan pedagang untuk berdagang, tetapi tidak boleh mangkal dan tidak boleh berada terlalu dekat dengan pedagang lainnya.